Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 1 Juni 2026. Selamat Hari Pancasila ya. Tentu saja di awal minggu, di awal bulan, di awal hari kita akan dapat closing yang berbarengan ya, mulai dari monthly, weekly, terus juga daily. Kemarin kita sudah bahas sih untuk skenario-skenarionya. Jadi video kali ini hanya pelengkap dan juga update ya. Jadi kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Hari ini kita akan running beberapa berita penting. Salah satunya adalah data manufacturing PMI and prices dari Amerika Serikat. Data tersebut bakalan rilis jam 9 malam. Ya, sisanya sih nggak terlalu yang gimana-gimana banget buat berita-berita pasar, teman-teman. Market forex akan running, jadi siap-siap dengan volatility yang lebih signifikan tinggi. Wih, saat ini lagi zamannya ini ya, apa namanya, pertaruhan besar, teman-teman. Jadi ada salah satu apa namanya, ya perusahaan besar yang bakalan listing di bursa saham Amerika Serikat yaitu SpaceX. Di mana dalam regulasi terbaru ketika sebuah perusahaan ini mau melakukan listing, itu kan dia diubek-ubek tuh laporan keuangannya, hartanya berapa gitu. Nah, ditemukanlah ternyata SpaceX ini adalah perusahaan yang memegang 18.700 Bitcoin atau senilai 1,3 miliar US dollar berupa aset Bitcoin. Sisanya ada uang tunai dan juga obligasi juga gitu. Nah, ini tentu saja menarik teman-teman. Kenapa? Karena SpaceX ini dikatakan sudah memiliki Bitcoin sejak akhir 2024 yang lalu. Harusnya sih dia floating minus ya, teman-teman. Ya, tapi so far SpaceX masih hold. Artinya di sini kita melihat bahwa SpaceX pun sangat percaya gitu. Dibandingkan dengan mereka jual Bitcoin-nya untuk mendapatkan dana, mereka lebih prefer buat jualin sahamnya. Jadi ini something yang menarik. Artinya spekulasinya nih, SpaceX percaya bahwa di masa depan Bitcoin ini masih akan cenderung oke. Lalu ada juga berita terbaru datang dari CEO JP Morgan menghantam undang-undang Clarity. Bank tak akan tunduk pada lobby Coinbase. Dia masih sangat-sangat apa ya, masih sangat strict lah ya sama regulasi kripto saat ini. Meskipun kita tahu juga JP Morgan perlahan-lahan sudah membuka diri gitu sama industri kripto. Nah, ini memang sikap yang dari dulu diambil ya oleh Jamie Dimon. Tapi kita lihat lah, at the end sudah banyak perusahaan yang akhirnya sebelumnya itu dia sangat anti sama kripto, tapi ketika melihat keuntungan yang diberikan, lama-lama mereka luluh juga. Kita akan lihat nih apa yang akan dilakukan oleh apa namanya, Jamie Dimon ya. Kemudian ada update juga datang dari geopolitik di mana Presiden Iran Pezeshkian telah mengajukan surat pengunduran diri resmi kepada kantor pemimpin tertinggi menurut Iran Internasional. Dalam surat tersebut, Pezeshkian menekankan bahwa presiden dan pemerintah secara efektif telah dikecualikan dari proses pengambilan keputusan utama di negara tersebut dan IRGC telah mengambil alih urusan-urusan. Oke, jadi ini akan menarik teman-teman. Ya, ketika presidennya mundur akan ada suatu apa ya, kondisi perpolitikan yang ada di internal Iran yang berubah atau yang berbeda. Itu apalagi kalau nanti sudah dipilih lagi siapa yang akan menggantikan jabatan tersebut. Ini akan sangat-sangat interesting untuk kedepannya. Ya, sebenarnya nggak terlalu banyak sentimen atau news teman-teman, jadi kita bisa langsung move ke liquidation map ya. Untuk saat ini short and long lumayan balance. Kalau teman-teman memperhatikan posisi Bitcoin saat ini kan di sekitaran 73.800. Ya kan, semalam Bitcoin itu sudah sempat naik kan ke kisaran level 74.000. Aku expect sebenarnya di 74.000 tuh dia bisa sedikit menguat kembali ke 75.000, tapi ternyata 74.100
naik dikit ke 74.300 dan setelah itu dia nggak kuat, guys. Ya, Bitcoin-nya udah sempat di bawah rally sebentar tapi nggak kuat. Dan posisi saat ini menurutku lumayan balance antara yang short sama yang long. Ini lumayan seimbang untuk area liquidation-nya. Jadi ya we will see lah ya, market akan dibawa kemana lagi buat perdagangan hari ini menjelang close untuk time frame weekly serta monthly hari ini. Nah, kalau kita lihat dari liquidation heat map-nya seperti ini, di mana di area atas level liquidation-nya itu ada di 74.600, sementara area di bawah liquidation-nya itu ada di sekitaran 73.200-an something. Jika kita melihat dari technical untuk update-nya, oke. Kita akan mulai pembahasannya dari time frame monthly. Nah, kalau kita melihat dari sini sebenarnya patokan saya cukup simple. Ya, saya pengen lihat Bitcoin di monthly time frame-nya ini akan dominan ekor atau dominan body candle. Kalau dia dominan ekor candle, ekor ini menandakan seller agresif di atas. Mulai dari 83.000 sampai dengan 76. Ini sellernya kuat. Gitu. Kalau seandainya close monthly-nya nanti dia lebih panjang ekor, menandakan tekanan jual masih cenderung mendominasi. Tapi kalau nanti body candle-nya cenderung lebih besar lagi, itu berarti seller lebih besar lagi pengaruhnya. Tapi kalau body candle-nya agak sedikit kecil, menandakan bahwa ya bisa aja ini akan berbentuk doji sehingga probability-nya itu bisa menjadi 50-50. Gitu. Jadi dari weekly kesimpulan saya adalah pertama sellernya tinggi dan kita masih akan menunggu nih bagaimana follow up dari movementnya Bitcoin gitu. Jadi dari monthly seperti itu. Kalau dilihat dari potential weekly close hari ini ya, Bitcoin so far saya masih concern sama ini sih, closing di tanggal 11 Mei kemarin, bearish engulfing ini ya. Saya masih concern di sini. Misalkan jika Bitcoin masih mempertahankan posisinya dengan close merah seperti ini di perdagangan hari ini ya jam 7 pagi nanti, maka ya udah berarti ini adalah sinyal untuk continue ke bawah. Artinya arahnya ke bawah. Ya, tapi nanti untuk jangka pendek bisa aja probability-nya akan naik dulu, turun lagi seperti itu. Ya, atau dia lempeng turun langsung. Nah, dari weekly sih kelihatan besar ya potensinya untuk dia melanjutkan fase koreksi atau penurunan kembali. Kemudian kita coba lihat Bitcoin juga di time frame 1 hari. Nah, 1 hari close candle kemarin itu tidak menunjukkan candle pembalikan arah. Dari saya saja lihat ini ya. Nah, ini kan Bitcoin ketahan ya di sini. Ini dia ketahan, tapi ini bukan sebuah reversal candle yang ideal membuat Bitcoin naik gitu. No. Ini adalah ya ini dia dapat seller di sini. Setelah itu dia agak sedikit ketahan. Nah, at the end kalau ini nggak kuat, mestinya dia masih akan ke bawah lagi. Gitu. Dari saya sih menilai di sini tidak ada tanda-tanda dia bakalan kembali melesat tinggi ya, teman-teman. Paling untuk saat ini untuk jangka pendek kita masih expect Bitcoin masih bisa terkoreksi lagi. Kalau untuk area support yang saya lihat bagus itu justru di pertama di sini. Nah, ini ada support di sekitaran level 70 ya. Dan yang kedua itu adalah di sekitaran area ini, guys. 65 ya. Ini saya menilai menjadi support yang meyakinkan di dua level ini. Kalau masih di area ini aku nggak terlalu apa namanya nggak terlalu percaya kalau ini bisa bawa Bitcoin-nya naik tinggi gitu. Kalau misalkan dia mantul di area ini, aku lebih expect kalau dia bisa rebound agak sedikit tinggi ya dengan situasi saat ini atau di level yang lebih bawah lagi. Di sini misalkan gitu. Jadi kalau dilihat dari daily perspektif, jujur aja Bitcoin belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah. Ya, untuk sekarang belum ada tanda-tanda pembalikan arah.
kecuali jika Bitcoin mampu close candle di atas level 74.700. Ya, jika hari ini close candle Bitcoin daily close eh apa namanya? Itu ada di atas 74.700. Nah, ini baru menandakan potensial movement yang strong. Tapi kalau Bitcoin ya cuma bertele-tele berada di sekitaran 73.800, menurutku dia belum ready untuk naik tinggi. Ya, kemungkinan besar masih akan bisa terkoreksi ke depannya, guys. Oke, kita coba lihat lagi Bitcoin di time frame 4 jam ya. Tadi kita udah bahas dari monthly, weekly, 1 hari, sama sekarang 4 jam. Nah, kalau kita melihat dari movement semalam, sebenarnya Bitcoin ini memang secara movement itu nggak terlalu nggak terlalu strong untuk pergerakannya. Termasuk ketika dia mencoba buat naik ke sini, guys. Nah, semakin dia naik ya semakin besar juga tekanan dari para sellers ya. Dan Bitcoin sempat mencapai level 74.300, tapi akhirnya dia kena reject dan kembali terkoreksi ke bawah. Gitu. Nah, terus saat ini gimana nih? Gitu. Nah, saat ini adalah Bitcoin bergerak dalam sebuah bear flag. Ya, di 4 jam kita melihat ini sebuah bear flag. Kita hanya butuh konfirmasi Bitcoinnya turun di bawah dari trendline ini saja. Dan itu akan bisa mengarahkan Bitcoin untuk menuju next support, yaitu di 70.000. Ya, nanti di bawah sini ada area support penting. Nah, di sini ya 70.000 ini akan menjadi next targetnya Bitcoin kalau dia sudah terkonfirmasi untuk untuk breakdown dari trendline ini, untuk mengkonfirmasi bear flag-nya. Gitu. Jadi dari saya sih melihat seperti itu buat Bitcoin memang nggak banyak movement ya. Ya itu. Kemudian kalau kita lihat dari time frame 1 jam, ini 1 jam agak brutal sih. Ya, ini so far masih boring kalau aku melihat ini bukan sebuah tren yang bisa kita lihat dengan gampang, teman-teman. Pergerakannya korektif, pergerakannya korektif, dan menurutku sih kalau udah momentum seperti ini, bisa nggak sih Bitcoin naik lagi kayak gini? Ya bisa, teman-teman. Tentu saja bisa. Ya, sama juga kemungkinannya untuk dia lanjut turun seperti ini juga bisa. Gitu. Jadi selama dia bergerak dalam koridor bear flag ini, ya menurutku itu adalah ruang gerak terbatas yang dimiliki oleh Bitcoin. Ya, kalau dia memang pengen dibawa up dulu capai area 75 atau 74.500 misalkan, ya itu possible. Gitu. Buat saat ini possible, apalagi kita akan mendapatkan yang namanya volume yang lebih besar di hari Senin. Liquidity-nya akan mulai masuk nih. Bentar lagi sesi Australia, New Zealand itu akan running sehingga menyebabkan demand meningkat. Lalu lanjut sampai di jam 8 pagi biasanya sesi Asia akan mulai ramai lagi, teman-teman. Volume akan meningkat lagi. Gitu, dengan volume yang meningkat tentu saja Bitcoin kalau misalkan menjelang closingnya dia bisa dibawa up lagi, itu sangat possible. Gitu. Jadi dari saya sendiri sih, ya menurut saya pribadi ya, memang jangan terlalu overtrade. Kalau situasinya berada di hari Sabtu dan Minggu, better teman-teman kalau marketnya boring ya, better memang lepas posisi saja dan baru masuk di hari Senin atau hari Selasa. Gitu. Kalau yang saya lakukan seperti itu. Untuk menghindari yang namanya fake out, menghindari namanya volatility. Yang bisa terjadi terutama di hari Senin pagi. Itu sih. Dari saya sih melihat seperti itu, Bitcoin bergerak dalam koridor ini intinya kalau misalkan dia mau bawa up dulu menurut saya cukup masih memungkinkan. Even kalau dia bawa turun di sini juga ya bisa-bisa aja gitu. Nggak ada masalah juga. Ya, pokoknya selama dia berada dalam koridor bear flag ini masih bebas. Tapi kalau dia nanti sudah breakdown ke bawah, baru cari momentum untuk short selling. Terus Bitcoin dominance. Pertama, Bitcoin dominance mulai menunjukkan tanda pantulan di area support di sini, guys.
Nah, ini sebenarnya alarm buat teman-teman yang pegang altcoin karena aksi profit taking nampaknya udah mulai terjadi pada beberapa altcoin dan ada possibility kalau Bitcoin dominance-nya terpantul lebih tinggi bisa menekan ya altcoin yang sudah sempat running profit kemarin gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ada beberapa altcoin yang paling banyak teman-teman tanyakan kemarin. Salah satunya itu adalah BNB. BNB so far trennya bagus teman-teman. Aku expect dia ada koreksi dulu ya. Lalu ada Near Protocol juga sejauh ini masih dalam proses koreksi, tapi secara momentum dia masih sangat baik. XLM juga kemarin banyak yang nanya. XLM sejauh ini belum patah tren. Jadi bagiku ini masih ada possibility buat dia ngangkat ke atas lagi. Moga-moga dia bisa mencapai level di atas 0,3 hari ini. Kalau Sui no. XRP masih oke lah ya, masih oke. Kemudian Solana, Ethereum itu masih ngikut sama pergerakan dari Bitcoin. Kalau Tron, nah Tron juga menarik nih. Setelah dia dapat bantingan kemarin, ini dia pelan-pelan udah merangkak naik. Moga-moga hari ini follow up-nya bagus. Kemudian juga ada Humanity atau HUSD. Ya, ini kita mention kemarin dia berada dalam posisi all time high-nya. Jadi hati-hati kalau ada aksi profit taking. Terus juga yang banyak ditanyakan adalah Hyperliquid. Hyperliquid new all time high hari ini ya, dia masih belum terkalahkan teman-teman, naik ke level 71. Ya, jadi sementara ini momentumnya masih kuat, belum ada tanda-tanda rejection ya, meskipun bearish divergence-nya udah muncul di mana-mana. Gitu, paling hati-hati aja bagi teman-teman yang FOMO di Hyperliquid. Ya, setiap koin yang naik pasti akan ada momentumnya dia untuk koreksi dulu. Jadi saya rasa tidak perlu FOMO juga. Oke, itu aja sih buat update dari Bitcoin dan crypto market ya. Sedikit tambahan, XAU untuk hari ini aku expect ada rebound dulu, teman-teman. Secara momentum jangka pendek ini mulai merangkak naik ya. Ini dia ada lower low di sini, lower low. Di sini dia ada lower high, ya kan? Ini dia naik, membuat new higher high baru. Ya, higher low, naik lagi, new higher high. Nah, ini kalau dia bisa selesai koreksinya di sini, aku expect dia akan rebound lagi sih nanti. Rebound tipis ya ke level atas gitu. Tapi tetap XAU berada dalam channel penurunan. Lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini kalau nggak kuat ya ke bawah gitu. Kalau jangka panjangnya menurutku akan koreksi. Ya, XAU akan koreksi. Cuma jangka pendek ini kayaknya masih ada potensi untuk dia up sedikit. Oke, teman-teman, dari saya gitu aja. Info kelasnya Bang, saya nggak punya kelas teman-teman. Ya, saya nggak punya kelas apa-apa. Semua ilmu yang saya bagikan itu gratis buat kalian semua gitu. Kalau yang short hyperliquid, aku nggak saranin ya teman-teman. Ya, selama dia belum ada tanda rejection, menurutku jangan. Ya, takutnya nanti dia keseret lagi ke atas. Itu udah banyak yang sangkut gara-gara mereka planning short hyperliquid di $60. Ya, menurutku kalau kamu mau trading di crypto market, tunggu dia rejection. Jangan pernah ambil limit. Misalnya nih, oh Bitcoin ada area demand di bawah gitu. Yuk kita pasang limit yuk gitu. Jangan. Ya, selama dia belum ada tanda reversal atau pantulan, better jangan. Sama juga kayak Hyperliquid, sama juga kayak Ethereum atau koin yang lain. Ya, karena once ketika nanti trennya itu lagi strong, itu kalian bisa keseret. Sama juga kayak gini nih misalkan. Oke, Hyperliquid new all time high 71. Di atas dia udah nggak ada resisten lagi. Paling resisten psikologi itu ya 70, 75, 80, ya kelipatan-kelipatan 5 lah. Itu adalah resisten psikologi. Ya. Kalau dilihat dari posisinya saat ini ya, Hyperliquid ini belum ada divergence apapun, terutama di time frame kecilnya. Misalkan time frame 1 jam nih kita pakai, ini semuanya udah false. Ini ada divergence di sini, tapi dia udah koreksi di sini. Dikit koreksinya, habis itu dia naik lagi. Dan sekarang udah nggak ada bearish divergence gitu. Kalau time frame 4 jam ada. Ini akan bisa jadi potensi divergence ke depan.
gitu. Tapi syaratnya adalah kita harus nunggu Hyperliquid kena reject. Ya, di sini misalkan dia naik nih kayak gini. Tit gitu, habis itu dia rejection gitu. Terjadi perubahan market structure. Nah, itu tanda-tanda rejection baru kita bisa coba follow up. Tapi kalau belum ada, menurutku jangan ambil resiko. Oke. Ya, gitu aja sih teman-teman ya. Aku izin off. Thank you banget yang udah kasih support ya. Nanti kita hadir lagi sore hari untuk update bagaimana situasi dan kondisi market. Dan juga untuk rekamannya nanti akan ada di YouTube channel aku, Andre Greystone. Silahkan teman-teman mampir, follow atau subscribe. Gitu aja akhir kata saya Andre. Makasih. Selamat pagi. See you guys.